Siapa saja yang bisa mengajukan bansos? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Mama Twin 22 yang akan membahas tentang siapa saja yang bisa mengajukan bansos dan apa saja syarat-syaratnya. Sebelum kita menjawab pertanyaan siapa yang bisa mengusulkan bansos, ada baiknya ketahui dulu tentang desil. Dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial di Indonesia, istilah desil menjadi salah satu parameter yang paling penting untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah keluarga menerima bansos. Desil merupakan klarifikasi ekonomi yang membagi penduduk Indonesia menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari yang paling miskin hingga yang paling mampu atau desil 10. Klarifikasi ini diatur melalui sistem DTSEN atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang sebelumnya dikenal sebagai DTKS. Langsung kita bahas ke desil yang pertama, yaitu desil 1, merupakan desil yang sangat miskin. Nah, desil ini masuk dalam prioritas tertinggi. Keluarga biasanya tidak memiliki pekerjaan yang stabil dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Seluruh program bansos menyasar kelompok ini seperti PKH, BPNT, dan PBI-JKN. Nah, lanjut yang kedua, masuk ke desil 2, yaitu miskin. Kondisi ekonomi masih banyak kekurangan, pendapatannya rendah dan rentan terhadap gejolak ekonomi, tetap menjadi prioritas penerima bansos secara reguler. Nah, yang ketiga, desil 3, yaitu hampir miskin. Penghasilannya lebih baik, namun rawan jatuh miskin akibat kenaikan harga atau kehilangan pekerjaan secara mendadak. Lanjut yang keempat atau desil 4 merupakan rentan miskin. Nah, kondisinya relatif stabil tetapi rentan terdampak bencana, inflasi, PHK, dan beban tanggungannya besar. Lanjut desil 5, yaitu desilnya yang pas-pasan. Nah, desil ini merupakan desil yang pas-pasan, kemudian sudah berada pada ambang aman secara ekonomi, namun belum sejahtera. Pemerintah masih mempertimbangkan bantuan persyaratan pada situasi tertentu, misalnya tanggungan sekolah, lansia, atau disabilitas. Nah, dan yang terakhir yaitu desil 6 ke atas atau 6 sampai 10 ya. Desil ini merupakan tingkatan menengah ke atas, di mana kelompok ini tidak diprioritaskan untuk menerima bansos reguler. Pada pembaruan data tahun 2025, keluarga dalam desil tertinggi berpotensi dihapus dari daftar penerima karena sudah dianggap layak dan mandiri dalam pembiayaan kebutuhan secara dasar. Berikut ini merupakan pendapatan per kapita atau per bulan untuk kategori desil. Ya, dimulai dari yang teratas yaitu desil 10, pendapatan per bulan bisa di atas 20 juta. Nah, yang kemudian desil 9 bisa rata-rata pendapatan itu sekitar 10 juta sampai 20 juta. Lanjut desil 8, kisaran pendapatan per bulan itu sekitar 6,5 juta sampai 10 juta yang bisa dibilang kaya. Desil 7, rata-rata pendapatan 4,8 juta sampai 6,8 juta. Desil 6 itu rata-rata pendapatan sekitar 3,5 juta sampai 4,8 juta. Desil 5 rata-rata pendapatan per bulannya 2,5 juta sampai 3,5 juta. Desil 4 itu 1,8 sampai 2,5 juta. Desil 3 1,2 juta sampai 1,8 juta. Desil 2 800.000 sampai 1,2 juta dan desil 1 kurang dari 800.000 atau sangat miskin.
Nah, sekarang bagian yang ditunggu-tunggu nih, siapa saja yang bisa mengusulkan bantuan PKH, BPNT, dan PBIJK. Nah, untuk yang pertama, golongan 1 sampai 4 itu bisa mengusulkan semua kategori bantuan. Desi 5 hanya mendapatkan BPJS saja. Nah, sekian pencerahan dari Mama, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini berkembang. Terima kasih.